Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang mengenal beberapa himpunan bilangan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sebelum saya menjelaskan ini, jangan lupa ya ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting. Dan saya ingatkan kembali ya, jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe tidak rugi dan tidak bayar. Anak-anak, ini ada mengenal ya beberapa himpunan bilangan ya. Ada 6 yang khususnya saya bahas di sini. Ada bilangan bulat yang diberi lambang B seperti garis bilangan bulat. Waktu bab 1 saya telah ajarkan ya, titik-titik di sini artinya ada angka seterusnya ya. Maksudnya titik-titik itu dan seterusnya, ada min 4, min 5, min 6, terus tidak terbatas. Dan bilangan 0 yaitu pembagi batas tengah antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan positif ya nah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini enggak terbatas. Itu ya. Jadi di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif, di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Pembagi antara negatif dan positif adalah angka 0 di tengah-tengahnya. Himpunan bilangan asli yaitu dimulai dari angka 1 terus berurutan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya nak. Tidak terbatas ya nak ya. Terus yang ketiga, himpunan bilangan caca dimulai dari 0 ya. 0 kalau asli dari 1, kalau caca dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak terbatas. Himpunan bilangan ganjil ya dimulai dari 1 terus ditambah 2, terus ditambah 2. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 dan seterusnya, tidak terbatas. Himpunan bilangan genap dimulai dari angka 2, lalu ditambahkan 2 terus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya, tidak terbatas ya Naya. Atau dengan kata lain, kalau bilangan ganjil pasti ada sisanya 1. Kalau bilangan genap selalu berdampingan, selalu bersamaan, selalu bergandengan. Kalau bilangan genap itu selalu bergandengan. Angka 2 selalu bergandengan, berpasangan ya. Angka 4 berarti berpasangan ya. Angka 6 berpasangan, 3 pasang tuh. Ya, kaki kamu ya 1 pasang itu berpasangan, yang kanan sama yang kiri, ya itu genap namanya. Gitu ya. Kalau ganjil kepala kamu cuma ada 1 ya, namanya ganjil. Nah, himpunan bilangan prima ini yang kadang-kadang yang sering keluar nih, bilangan prima. Dimulai dari angka 2, bilangan prima. Setelah dimulai dari angka 2, lalu diikuti oleh angka yang hanya memiliki 2 faktor. Himpunan bilangan prima dimulai dari angka 2, lalu diikuti oleh angka mirip dengan bilangan ganjil ya, tetapi bukan bilangan ganjil di sini. Yaitu angka yang hanya memiliki 2 faktor. Artinya memiliki 2 faktor, dia hanya perkaliannya hanya 2 faktor. Contoh nih, 2 nih. Saya ambil ya 2 faktor. 2. Hanya perkalian 1 kali 2, 3. Hanya 1 kali 3, nggak ada lagi kan? 5 hanya 1 kali 5, 7 hanya 1 kali 7 ya nak. Maksudnya prima begini. 9 kenapa saya nggak ambil? 9 kenapa nggak diambil? Karena dia lebih dari 2 faktor. Kali 2 faktor doang nih. 1, 2 tuh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau 9 nggak? Lebih dari 2 faktor. Ini 1 kali 9 ya. 3 kali 3 tuh kan. Ada 4 faktor 9. Jadi ini bukan bilangan prima ini. 9 bukan bilangan prima. Tuh. Bukan bilangan prima. Ya, 9 bukan bilangan prima. 9 nggak masuk bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya terdiri 2 faktor. Kalau 9 bukan bilangan prima. 15 bukan bilangan prima. 15 juga bukan. 15 bukan nih. Karena 1 kali 15, 3 kali 5. Tuh, ada 4 faktor. Dia bukan bilangan prima juga 15, ya. Paham ya? Bilangan prima begitu. Bilangan prima hanya terdiri dari 2 faktor. Sekarang kita ke materi selanjutnya ya nak. Sekarang
materi sekarang adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Ya, contohnya begini. Tentukan himpunan di bawah ini dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Jadi ada himpunan yang A, ada himpunan A, itu anggotanya Januari, Juni, Juli. Terus kita harus bikin pernyataannya, kalimatnya dengan kata-kata, yaitu berdasarkan sifat keanggotaan dari himpunan A ini. Bagaimana caranya? Ya kita bikin kalimat, ya. Jadi ada himpunan A yang terdiri dari anggotanya Januari, Juni, dan Juli. Gimana kalimatnya? Kalimatnya adalah, misalnya begini, saya bikin ini himpunan, ya, himpunan nama bulan, ya, nama bulan dalam setahun. Himpunan nama bulan dalam setahun, yang dimulai dengan huruf J. Ya. Jadi dengan kata-kata begitu. Jadi dari anggota himpunan, ya, dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Maksudnya dari anggota yang sudah kita ketahui, kita bikin kalimatnya, pernyataannya. Jadi begini cara penulisannya, ya. A sama dengan himpunan nama bulan dalam setahun yang dimulai dengan huruf J, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Jadi kita bikin kalimatnya, ya. Kalau kemarin kan nggak ada kalimat, kita bikin daftar anggotanya. Ini kebalikannya. Dari anggota kita bikin kalimatnya. Gitu ya, Nah, ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Yang B. Ada C. Anggota himpunannya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ya. Itu bilangan apa, Nak? Udah saya bahas tadi, ya. Itu bilangan prima, Nah, ya. Jadi kita bisa bikin himpunannya, ya, Nah, ya. Bisa bikin himpunannya. Ya. Himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima. Ya, tapi nggak berhenti sampai sini. Kalau kamu bilang berhenti sampai sini masih salah ini. Kenapa? Karena himpunan bilangan prima kan nggak terbatas, tadi Bapak bilang. Ada 19, ada 21, 23, kalau diterusin tuh, ya. Himpunan bilangan prima. Kalau ini kan terbatas, berhenti sampai di 17. Dan mulai awalnya dari 2. Berhenti di 17, berarti kita harus bikin batasan. Apa? Kita tambahin kalimatnya, bikin batasan dimulai dari 2 dan diakhiri oleh angka 17. Sementara masih banyak bilangan prima. Cuman anggotanya terbatas sampai 17 doang. Tidak ada titik-titiknya. Kalau ada titik-titiknya dan seterusnya, baru himpunan bilangan prima saja sudah benar. Kalau ini enggak, berhenti sampai 17 saja. Berarti kita harus bikin batasan. Batasannya gimana? Nah, model macam-macam. Himpunan bilangan prima bisa kita pakai antara, boleh. Himpunan bilangan prima antara berapa? Antara 1. Berarti kalau antara itu dia misalkan sebelumnya ini angka 2, sebelum angka 2 angka berapa? Angka 1. Antara 1 dan, nah, ini 17. Sesudahnya angka 17 angka berapa? Angka 18. Himpunan bilangan prima antara 1 dan 18. Bisa begini, ya, kalimatnya, ya. Jadi ada batasan. Kalau antara 1, satunya nggak ikut, ya. Kalau ada kata antara, 18-nya tidak ikut. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, nyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi pembentuk himpunan. Ini ada himpunan nih. Himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau yang tadi kan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan, banyak nih caranya nih. Bisa lebih dari 1-2 cara, ya. Mungkin yang pertama. Yang pertama. Himpunan A adalah, ya, X, ya. Saya ambil X, himpunan A adalah himpunan X. Himpunan A adalah himpunan X. Kasih garis di sini. Himpunan A adalah himpunan X. X bisa juga, ya. X adalah bilangan genap, ya. Himpunan bilangan genap ini, ya. Bilangan genap, ya. Bilangan genap.
bilangan genap kurang dari 14 ya. Bisa begitu. Nih dengan notasi pembentukan begitu tuh. Himpunan begini tuh. A sama dengan kurung kurawal X kasih garis baru kasih X lagi. Nah, ini namanya disebut namanya notasi pembentuk himpunan. Bisa begitu. Bisa juga dengan kata lain. Bisa juga begini. Yang kedua, A sama dengan X kasih garis, terus X-nya di sini lebih kecil ya. Lebih kecil dari berapa? Dari 14. Ya. Kalau ini kan tandanya kalau begini lebih kecil ya, Nah ya. Ingat ya pelajaran SD ya. Kalau begini artinya lebih kecil. Saya kasih huruf K tuh. Ya. Jadi dia kecil ini. Kecil tuh. Kalau begini saya kasih huruf B. Ya. Tuh, ya begini artinya besar. Ingat ya. Jadi X-nya ini lebih kecil dari 14. Jadi X-nya ini adalah merupakan apa? Merupakan ini himpunan A. Maksudnya gitu ya. Himpunan A kan anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, A sama dengan kurung kurawal X. X ini maksudnya anggotanya gitu. Kasih garis X-nya anggotanya apa saja? Bilangan genap kurang dari 14. Kalau kurang dari 14 artinya kan 14-nya nggak ikut ya, Nah ya. Nanti bilangan genap yang kurang dari 14 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini notasi pembentukan himpunan yang begini nih. Nah, bisa juga begini. A sama dengan X. X-nya kan ini anggotanya ya. Kasih garis. X-nya ini adalah ini ya, anggotanya ya. Lebih kecil dari 14. Ini kan lambangnya lambang lebih kecil ini ya. Lebih kecil dari 14. Tapi kasih lagi koma di sini. Bahwa X-nya bilangan genap. Tuh. Bilangan genap. X-nya adalah bilangan genap. Nah ya. Jadi ada dua syarat tuh. Bisa seperti ini. Atau lagi bisa jadi begini lagi. Yang ketiga, A sama dengan X lebih kecil. Nah, ini sebelum angka 2 adalah angka 1 ya. Berarti 1 lebih kecil daripada X. Dan X-nya ini adalah ini ya. Yang X ini masih terbuka. Masih kalimat terbuka. Terbuka dan ini ya. Anggotanya X-nya ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 X-nya. 1 lebih kecil daripada X. X-nya berapa? 2. Bener kan? 1 lebih kecil daripada 2 ya. Nah, 2-nya lebih kecil daripada sebelum angka 12, angka 13 tuh. Bisa begini nulisnya tuh. Ya. Jadi 1 lebih kecil daripada X. X-nya lebih kecil daripada 13. Jadi satunya nggak diambil ya. Nggak ngikut ya. Dengan syarat X-nya bilangan genap. Gitu ya, Nah ya. X-nya adalah bilangan genap. Yang keempat masih bisa terakhir caranya ya. A sama dengan X kasih garis 1 lagi. Tetapi dia bukan 1. Dimulai dari angka 2. Nah, 2 nih. Tuh. Tapi kalau dia angka 2, kalau ini kan sebelum angka 2 angka 1, maka dia lebih kecil. Tandanya lebih kecil. Kalau dimulai dari angka 2, kalau 2-nya ikut, maka dia lebih kecil, tapi kasih tanda lagi. Sama dengan gitu. Jadi lebih kecil sama dengan. Artinya 2-nya ngikut. Artinya 2-nya dimulai dari 2. Lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan. Sampai batas akhirnya berapa? 12 tuh. Ya. Kalau nggak ada kata sama dengannya, berarti sebelum angka 2 adalah angka 1. Kalau nggak ada sama dengannya, sesudah angka 12 angka berapa? Angka 13. Syaratnya X bilangan genap. Kalau dimulai dari 2, maka dikasih sama dengan. Lebih kecil sama dengan X, diakhiri di 12, maka kasih sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Tetap ini adalah X bilangan genap ya, Nah ya. Tetap bilangan genap. Sekarang kita masuk ke contoh 2 Nah, ini ada himpunan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ya, yaitu ini namanya himpunan apa nih? Bilangan ganjil ya. Saya bikin notasi pembentuk himpunannya. Yang pertama, B sama dengan X. X ini maksudnya anggotanya ya. Kasih garis X ya. Himpunan
bilangan ganjil kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Itu yang pertama, boleh begitu. Yang kedua, bisa B sama dengan X kasih garis. X-nya ini ya, anggota himpunan ya. Bahwa X-nya lebih kecil dari berapa? Dari 10. Dengan syarat bahwa X-nya bilangan ganjil ya. Karena ini tuh bilangan ganjil. Atau yang ketiga. Jadi ada 3 nih ya. X-nya kasih garis sebelum angka 1, angka 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada setelah angka 9, angka 10. Nah, X-nya bilangan ganjil ya. Yang keempat, bisa juga B sama dengan X kasih garis dimulai dari 1, maka ikut pakai sama dengan ya. X itu anggota himpunan ya. Berhenti di 9, maka kasih angka 9. X-nya bilangan ganjil. Banyak penulisannya notasi pembentuk himpunan ya. Gitu. Kalau pengen 9 berhenti sampai 9. Kalau dimulai dari 1 sampai 9. Kalau ini enggak diantara, 0 enggak ikut ya. Berarti 0 lebih kecil daripada 1. Berarti dimulai dari 1 sampai lebih kecil dari 10 berapa? 9. Dari 1 sampai 9. Tapi syaratnya bilangan ke ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya, Nah ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Sekarang menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ya. Contoh, nyatakan himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ya. A. Nih, jadi ada himpunan yang jadi dibolak-balik nih. Ada himpunan yang dengan kata-kata dengan sifat keanggotaan ya. P sama dengan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S gitu ya. Nah, kita disuruh mendaftar anggotanya apa saja gitu. Dibalik lagi nih sekarang ya. Jadi ada kalimat pernyataan himpunan P. Nah, kamu bikin anggotanya apa saja. Itulah disebut namanya mendaftar anggota-anggotanya. Nama hari dalam seminggu. Di Senin sampai Minggu ya. Tapi syaratnya ada yang dimulai dengan huruf S. Berarti hari apa aja? Senin ya. Selasa. Rabu nggak masuk karena bukan huruf S ya. Kamis, Jumat nggak masuk. Kalau Kamis K. Jumat J. Ini dimulai dengan huruf S. Berarti Sabtu. Jadi anggotanya ini ya. Senin, Selasa, Sabtu. Kita ke contoh berikutnya. Nah, sekarang yang B ada himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang dibalik, kita mau mendaftar anggotanya. Ada himpunan Q yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Syarat pertamanya anggota himpunannya X ini ya lebih kecil dari 10. Berarti 10-nya nggak ikut ya, karena kan nggak ada sama dengannya ya. Lebih kecil atau kurang dari 10. X kurang dari 10. Kurang dari 10 kan berarti 9, 8, 7, 6, 5, 4 begitu ya. X anggota A. Nah, dengan A-nya adalah apa? Himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dimulai dari 1, ya. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 10-nya nggak ngikut. Karena kurang dari 10. Kurang dari 10 ya 9. Gitu ya. A-nya adalah bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Tadi kan kita sudah belajar macam-macam bilangan ya, Nah. Itu penting sekali. Jadi begini anggotanya, ya. Terus ke contoh berikutnya. Sekarang ada himpunan A, dia pernyataannya adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, berarti kita bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada batasnya nggak? Dia hanya ngomong bilangan ganjil saja. Berarti nggak ada batasnya, ya. Kalau nggak ada batasnya berarti kasih titik-titik. Gitu ya, kalau nggak ada batasnya, nggak terbatas itu. Terus D sekarang
J bilangan genap kurang dari 100. Ada batasnya ya. Bilangan genap dimulai dari angka berapa? Angka 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kan kepanjangan tuh 100, kasih titik-titik aja. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, seterusnya tuh. Tapi ada batasnya 100, kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 berarti 100-nya nggak ikut ya. Berarti bilangan genap sebelum 100 itu angka berapa? 98 ya, 98. Kalau 99 bilangan ganjil, lebihnya selalu 1 kalau bilangan ganjil. Kalau 94 selalu berpasangan. 98 kalau bilangan genap itu adalah selalu berpasangan, maka 98 itu termasuk bilangan genap. Jadi berhenti di angka 98. Karena kenapa? Karena kurang dari 100. 100-nya tidak ikut. Itu ya, Nak ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Sekarang himpunan kosong, nah ya materinya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat ditulis dengan notasi atau simbol seperti ini. Jadi anggotanya nggak ada tuh, kosong ya. Atau bisa juga dicoret 0, dicoret. Artinya himpunan kosong. Jadi nggak ada anggotanya. Dia himpunan, tapi himpunannya nggak punya anggota. Contoh nih, tentukan himpunan di bawah ini. Termasuk himpunan kosong atau bukan. Ya, jadi kita harus buktikan dulu. Dia himpunan kosong atau bukan. Atau bukan himpunan kosong. Ya, kalau bukan himpunan kosong berarti ada anggotanya. Kalau himpunan kosong berarti tidak ada anggotanya, gitu ya. Sekarang ada pernyataan 1A. Himpunan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan pangkat 2 antara 30 dan 35. Ada apa enggak? Kita cek aja. Ya sudah, 1 pangkat 2 kan bilangan kuadrat. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2. Pangkat 2 ya, kuadrat itu selalu pangkat 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2. 3 kali 3 hasilnya 9. Terus habis 3 4 pangkat 2. 4 kali 4 16. 5 pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Di antara 30 dan 35. Berarti 30-nya nggak ngikut ya. Ya berarti yang ikut adalah 31, 32, 33, 34. Ya, sampai situ. Sekarang kita lihat 6 pangkat 2. 6 kali 6 ya. 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Sudah lihat, ada nggak angka 31, 32, 33, 34? Nggak ada ya. Ini artinya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kalau 7 misalkan, tambah jauh. 7 pangkat 2. 7 kali 7 sama dengan berapa? 49. Kan dia cuma minta 31, 32, 33, 34. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kuadrat itu tadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ternyata di antara 30 dan 35 tidak ada bilangan kuadrat. 31, 32, 33, dan 34 itu adalah bukan bilangan kuadrat. Sehingga yang A ini karena tidak ada maka dia adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Himpunan kosong ya udah lambangnya begini. Atau 0 dicoret ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh kedua. Yang B, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf R. Ada apa enggak? Ada, Pak. Rabu. Ya, Rabu, Pak. Nah, kalau ada anggotanya berarti bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Beda sama yang A tadi, karena nggak ada anggotanya maka himpunan kosong. Terakhir, sekarang kita masuk ke himpunan semesta. Sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Gitu ya. Jadi kita dibalik, jadi semesta pembicaraan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum, atau lambang himpunan semesta adalah S. Biar lebih paham maksudnya apa ini dari kalimat ini, kita lihat contoh soal berikutnya ya. Nomor 1, tentukan himpunan semesta dari himpunan di bawah ini. Jadi ada himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8. Semestanya apa? Ya sudah, berarti yang lebih besar berarti namanya semesta. Lebih besar dari himpunan A ini. Jadi semesta dari A adalah, ini himpunan apa ini? Himpunan ya, himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan genap. Gitu ya. Semesta pembicaraannya begitu. Himpunan bilangan genap.
Ke B sekarang. Nah, ada himpunan B, harimau, anjing, dan serigala. Apa semesta pembicaraannya? Apa yang dibicarakan ini? Himpunan apa ini? Himpunan hewan. Himpunan hewan apa? Pemakan daging. Pemakan. Himpunan hewan pemakan daging, ya. Karena harimau, anjing, serigala ini pemakan daging semua ini. Himpunan pemakan daging. Kalau dalam pelajaran biologi apa itu? Karnivora ya, pemakan daging ya. Terakhir, yang C sekarang. Semestanya apa ini? Himpunan apa ini? Himpunan bilangan prima. Ya, nah ya, itu yang maksud dengan semesta. Jadi yang memuat, artinya yang kita bicarakan ini himpunan apa gitu maksudnya semesta. Yang dibicarakan itu himpunan apa dari anggotanya. Karena ini 2, 3, 5, 7 berarti kita sedang membicarakan anggota himpunan bilangan prima. Itu yang dimaksud dengan semesta. Yang dibicarakan apa gitu maksudnya semesta itu. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Karena like and subscribe tidak membuat rugi kalian. Like and subscribe itu adalah murah, gratis, tidak perlu bayar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.